Halo cuy, selamat datang di channel ini. Jika kalian suka dengan videonya, tinggalkan jejak kalian dengan cara like, share, subrek channel ini. Ada kritikan atau masukan, komentar di bawah. Oke, lanjut. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil di kompetisi alkemis dengan sangat sempurna, menggunakan api surgawi miliknya. Dengan berakhirnya tahap kedua kompetisi alkemis, dan semua peserta kembali ke tempat kediamannya masing-masing. Lalu diperlihatkan Xiaoyan sampai ke tempat kediamannya dan kemudian membersihkan tubuhnya dan langsung terbaring di kamarnya. Di sana ia terus memikirkan perjanjian 3 tahun dengan Nalan Yanran. Xiaoyan sudah tidak sabar menunggu tiba waktunya untuk melawan Nalan Yanran. Di sisi lain, Xiaoyan mengingatkan teman lamanya yaitu Sun Er. Dia memikir akan menemunya setelah menyelesaikan masalahnya dengan Nalan Yanran. Ketika menyebutkan nama Sun Er, Xiaoyan mendengar seperti ada seseorang di atas genteng rumahnya. Mendengar itu, Xiaoyan langsung memeriksanya, namun tidak menemukannya. Xiaoyan merasa aura yang mengintai berada di level Duozhong. Setelah itu, Xiaoyan kembali ke tempat tidurnya dan kemudian melihat sosok bayangan hitam menempel di dinding kamarnya dan kemudian bergerak-gerak dan berubah wujud menjadi manusia. Ternyata itu anak buah Sun Er yang diutuskan untuk terus mengawasi Xiaoyan. Tak berapa lama kemudian, Kaisar S pun masuk ke kamar Xiaoyan, yang langsung manusia berjubah hitam hilang seketika. Di sana Xiaoyan menanyakan kepada Kaisar S terkait seseorang yang mengikuti mereka. Mendengar hal itu, Kaisar S kebingungan dengan apa yang dikatakan Xiaoyan. Karena dengan percaya diri, Kaisar S berkata kalau di Kaisaran Jiama ini tidak ada yang bisa mengikutinya, bahkan Xintian sekalipun. Dengan perkataan Kaisar S seperti itu, Xiaoyan lebih yakin bahwa yang mengikutinya berada di level Duozhong. Tak lama setelah itu, Kaisar S pun mengalihkan pembicaraannya dengan mengajak Xiaoyan untuk melihat dan mengawasi seseorang dari alkemis Cuyun yang tempo hari bertanding dengannya. Dengan rasa penasaran, Xiaoyan pun mengikuti ajakan Kaisar S dan langsung bergegas ke tempat pertemuan tersebut. Di sana sudah ada Ji Xintian dan Lord Pama yang menunggunya. Setelah mengumpul, mereka langsung bergegas ke tempat kediaman alkemis dari Cuyun tersebut. Mereka merencanakan pengawasan tersebut bukanlah tanpa alasan, melainkan untuk membuktikan kalau sosok alkemis muda dari Kaisaran Cuyun menggunakan pil yang bisa berubah wujud menjadi lebih muda. Tak lama akhirnya mereka pun sampai di tempat kediaman alkemis muda tersebut. Kaisar S pun mulai mengeluarkan kekuatannya untuk membuat persembunyian ilusi di sana. Mereka mulai mengawasi area sekitar dan tampaknya tidak ditemukan hal yang aneh. Beberapa waktu pun berlalu, akhirnya pemuda alkemis itu pun datang ke tempat kediamannya yang langsung berbaring di kamarnya. Melihat tidak ada yang aneh dengan pemuda tersebut, mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Saat mereka akan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba pemuda tersebut mulai berdiri dan langsung menutup semua jendela di ruang itu. Lalu mulailah melakukan sesuatu yang mencurigakannya. Pemuda itu menyentuh permukaan wajahnya sambil mengatakan dirinya akan mempermalukan alkemis di Kekaisaran Jiama. Setelah itu, ia membalikkan telapak tangannya, lalu pil obat muncul di tangannya. Sesaat itu pun langsung memakannya. Tiba-tiba wajah lembut pemuda alkemis itu langsung gemetar dengan cara yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama, wujudnya mulai tumbuh sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Pria muda yang lembut berusia 17 tahun itu mengeluarkan semua orang yang berubah menjadi pria parubaya dengan ekspresi gelap dan menyeramkan. Melihat hal itu, Lord Pama mengatakan kalau orang yang di ruang itu adalah Yan Li. Dia merupakan wakil ketua asosiasi alkemis dari Kekaisaran Cuyun. Di sana Pama pun menjelaskan terkait Yan Li dengan sangat detail. Saat bersamanya, Yan Li pun menyadari kalau ada yang mengawasi dirinya.
Cakar elang dan pisau pun mulai dikeluarkannya sambil meneriaki ke arah atap rumahnya. Tak lama Lord Pama pun muncul yang langsung Yanli menyerangnya. Beruntung Ji Xintian berhasil menyelamatkan Pama dan langsung menyerang balik Yanli dengan sangat kejam. Ji Xintian lantas meminta izin kepada Pama untuk membunuhnya, tapi Pama melarangnya. Jika terbunuh saat ini, maka berita tentang asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama telah memanipulasi pemenang pertemuan besar kompetisi alkemis tersebut. Di sana Pama dan Yanli mulai beradu mulut. Yanli mulai menjelaskan kalau dirinya telah menggunakan pil pemulihan penampilannya, yang mana setelah memakan pil tersebut secara otomatis akan berubah penampilannya menjadi lebih muda kembali. Tak sampai di situ, Yanli pun terus memprovokasikan Pama. Ekspresi Pama pun menjadi sangat marah, tapi dengan ketenangan tingkat tinggi, Pama pun memberikan kesempatan dan tidak akan membunuhnya saat ini, dan membiarkannya untuk bersaing dengan Xiongyan. Setelah itu, Pama pun mengajak yang lainnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Perjalanan Kaisar Es dan Ji Xintian merasa kesal karena pulang dengan tangan kosong. Pama pun berkata dengan nada tenang kalau di tim Kekaisaran Jiama masih ada Xiongyan dan anak muda yang lainnya yang mungkin akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kaisar Es dan Ji Xintian pun khawatir kalau alkemis dari Kaisaran Junyun akan memenangkan kompetisi tersebut. Karena jika Kekaisaran kalah, maka tidak hanya reputasi asosiasi yang akan menurun, tapi Kekaisaran Jiama pun akan diejek di seluruh benua. Mereka pun terus membanding-bandingkan kemampuan Yanli dan Xiongyan dan yang lainnya. Tak lama Pama pun balik dan menatap Xiongyan yang lalu menanyakan terkait kemampuan Xiongyan yang belum sepenuhnya ia keluarkan. Tak lama setelah itu, Pama pun mengajak Xiongyan ke tempat asosiasi dan menyuruh Kaisar Es dan Ji Xintian untuk pulang dan tidak mengikutinya. Mendengar hal itu, Kaisar Es dan Ji Xintian pun menuruti perkataannya dan mulai menuju tempat tujuan masing-masing. Xiongyan dan Lord Pama pun sampai di tempat asosiasi. Di sana Xiongyan pun terus mengikuti Pama sampai di lantai tertinggi tempat tersebut. Ukuran ruangan itu sangatlah luas. Beberapa rak buku pun bertata rapi di sana. Xiongyan pun dipersilahkan duduk di sana. Pama pun mulai mengajari Xiongyan yang terkait pengetahuan mengenai sebuah pil. Pembicaraan pun terus melebarkan sampai Pama pun berdiri dan memberikan sebuah gulungan kertas yang sangat tua. Ternyata itu adalah resep obat 3 baris pil roh hijau, dan dongeng pun bersambung. Oke, sekian, terima kasih.